all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Kali ini, bunga merah menyala yang melayang di depan bunga merah muda yang sangat besar itu mulai bergerak. Itu berputar di udara dan menyerap balok biru es. Sinar itu menghilang, sementara bunga merah menyala hanya meredup sedikit. Serangan Snow Lady tidak sekuat itu, tapi itu masih Ultimate Ice. Itu diserap dan dihilangkan begitu mudah, sehingga tidak sulit untuk membayangkan seperti apa suhu air merah itu. Itu pasti suhu yang dihasilkan oleh Ultimate Fire. Bunga merah muda yang besar tampaknya telah menjadi geram pada saat ini, dan setiap kelopak bunga mulai bergetar sebelum mereka mulai berayun secara ritmis, dan mereka bergeser seolah-olah mereka mengangkat sesuatu ke atas. Mulut Huo Yuhao mengendur saat dia melihat dengan ketakutan. Bunga demi bunga yang menyerupai yang baru saja muncul diciptakan dari air danau merah dan diposisikan di belakang bunga merah muda besar ini. Ada ribuan dari mereka, dan mereka berkumpul di belakang bunga merah muda yang besar dengan kerumunan dan massa. Orang ini sebenarnya bisa mengendalikan air danau yang aneh. Huo Yuhao tidak membayangkan dia akan berakhir berhadapan dengan begitu banyak entitas yang berasal dari Ultimate Fire, dan dia hampir siap untuk menyelipkan ekor dan berlari tanpa ragu sama sekali. Namun, suara wanita yang ramah bisa didengar saat ini. Manusia, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu dapat berhasil di sini, tapi aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepadamu jika kamu terus memprovokasi aku. Pendorong jiwa Huo Yuhao yang bersiap-siap meletus sebelum dia tiba-tiba menghentikan semuanya. Dia menatap bunga merah muda raksasa di hadapannya dengan mata kendur dan rahangnya setengah terbuka ketika dia bergumam, kamu bisa bicara. Huo Yuhao telah bertemu dengan Beast Soul yang bisa berbicara sebelumnya, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat tanaman yang bisa berbicara. Wang Qiwer muncul di samping Huo Yuhao dengan kilatan cahaya keemasan dan meraih tangannya. Wajahnya penuh kegelisahan saat dia bergumam, itu adalah makhluk jiwa berjenis tanaman 100.000 tahun. Bersiaplah untuk berlari. Petik 2. Ya, 100.000 tahun. Biasanya, hanya binatang jiwa ratus ribu tahun yang bisa berbicara bahasa manusia. Cerberus yang telah dilihatnya sebelumnya dapat berbicara bahasa manusia, dan bunga raksasa aneh di hadapannya juga bisa. Ini berarti bahwa bunga itu kemungkinan besar adalah hewan jiwa berjenis tanaman nabati 100.000 tahun. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Huo Yuhao dan Wang Qiwer pada kemampuan mereka tidak akan pernah menganggap diri mereka cukup kuat untuk bertarung dengan binatang jiwa ratus ribu tahun. Jiwa binatang 100.000 tahun sebanding dengan Titoul Douluo yang kuat, dan beberapa jiwa jinak yang sangat tangguh dapat menantang Douluo Transcendent. Mereka benar-benar mengalami masalah yang tidak dapat disangkal. Aku bukan Beast Soul ratus ribu tahun. Kelopak bunga merah muda raksasa itu mulai membuka dan menutup, dan suaranya sangat ramah dan hangat sehingga mereka berdua merasa sangat nyaman mendengarkannya. Ya, kamu memiliki aura yang mirip dengan sumur es, tidak heran kamu bisa menembus bunga-bunga fosfor giok di luar untuk mencapai tempat ini. Bunga besar bergumam pelan, dan sepertinya ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Wang Qiwer benar-benar saling terkait. Mereka saling melirik, dan mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Bunga ini jelas merupakan Beast Soul ratus ribu tahun, namun dia mengaku tidak. Selain itu, suaranya terdengar hangat dan bersahabat, dan sepertinya dia tidak bermaksud untuk menyerang mereka. Huo Yuhao sangat cerdas, dan segera mencoba menyelidiki bunga itu. Salam, senior. Kami telah menemukan jalan kami di sini secara tidak sengaja, dan kami tidak tahu di mana tempat ini. Kami tidak ingin memprovokasi atau menyinggung Anda, dan saya harap Anda bisa memaafkan kami.
Petik 2. Oh, jadi itu yang terjadi. Tidak banyak, aku bisa memaafkanmu. Mudah untuk berbicara dengan bunga merah muda raksasa ini, dan bunga-bunga merah menyala yang mengambang di langit kembali ke sisi merah danau dan menghilang saat dia berbicara. Tekanan yang dihadapi Huo Yuhao dan Wang Qiwer sebelum menghilang dalam sekejap. Huo Yuhao tidak menurunkan kewaspadaannya meskipun mudah untuk berbicara dengan bunga besar berwarna merah muda ini. Dia bertanya sekali lagi, "Senior, saya tidak tahu di mana kita berada. Karena Anda dapat berbicara bahasa manusia, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bukan bis-bis 100.000 tahun?" Petik 2. Bunga merah muda besar menjawab, "Tempat ini disebut Ichevirei Yin Yang Well. Orang itu mengatakan bahwa tempat ini adalah salah satu dari 3 kornukopias besar dunia. Karena kalian berdua di sini secara tidak sengaja, maka silakan pergi secepat mungkin. Anda beruntung bertemu dengan saya. Jika Anda bertemu dengan orang yang mudah marah, mereka mungkin akan membunuh Anda di tempat sebagai pupuk. Namun, saya belum melihat manusia untuk waktu yang lama, dan saya sangat senang melihat kalian di sini hari ini. Cepat, bicara padaku, dan aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberimu beberapa manfaat." Petik 2. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut, karena dia menyadari betapa terkejutnya bahwa bunga besar berwarna merah muda yang ramah ini sebenarnya suka mengomel. "Baik, biarkan saya menemani Anda dalam percakapan, lalu. Ruang kosong di sekitar Anda harus dianggap aman, bukan? Saya belum bertanya, senior, siapa namamu?" Petik 2. Bunga besar miring seolah-olah itu adalah kepala manusia yang tenggelam dalam pikirannya. Orang itu mengatakan bahwa aku ramuan obat, dan dia memanggilku Dewa Sutra Halus. Kamu bisa memanggilku kamu-kamu, ya, nama itu terdengar bagus. Apakah itu terdengar bagus? Petik 2. Ya, kedengarannya sangat bagus. Huo Yuhao buru-buru mengikuti pembicaraan bunga besar itu. Dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Bunga ini dikenal sebagai Delicate Silk Immortal, jadi dia juga harus menjadi ramuan obat. Ramuan abadi, dan ramuan yang sudah berevolusi menjadi makhluk jiwa tipe tanaman. Kau belum memberitahuku, senior. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda bukan bis soul 100.000 tahun? Huo Yuhao segera meluncurkan pertanyaan lain. Dewa Sutra Halus terkekeh dan berkata, "Itu karena aku belum hidup sampai usia 100.000 tahun. Umur saya baru 10.000 tahun. Sebenarnya, saya sedikit lebih dari 10.000 tahun, tetapi saya tidak dapat mengingatnya lagi." Petik 2. Wang Qiwer di samping Huo Yuhao berkata, "Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berumur 10.000 tahun? Jika Anda baru berusia 10.000 tahun, tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki cukup kesadaran dan kecerdasan untuk berevolusi menjadi makhluk jiwa tipe tanaman. Selanjutnya, Anda sudah dapat berbicara." Petik 2. Anda berbicara dengan bangga. Aku yakin kamu tidak tahu ini, tapi meskipun aku bukan bis-bis 100.000 tahun, kemampuanku telah mencapai tingkat itu. Ichevirei Yin Yang Well memelihara kita, jadi tanaman yang hidup di sini tumbuh 10 kali lebih cepat daripada tanaman di dunia luar. Itulah alasan mengapa saya baru berusia 10.000 tahun, tetapi saya setara dengan tanaman 100.000 tahun. Kalian manusia sangat bodoh, Petik 2. Heran. Anda membuatnya terdengar biasa-biasa saja, tetapi baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer penuh dengan kejutan dan kekaguman saat mereka mendengar ini. 1 hari yang dihabiskan di tempat ini setara dengan 10 hari di dunia luar. Jiwa binatang tipe tumbuhan bisa tumbuh 10 kali lebih cepat daripada jika mereka berada di luar, jumlah yang mengerikan. Itu juga berarti bahwa mungkin ada lebih banyak jenis binatang jiwa tanaman di tempat ini daripada yang mereka pikirkan, dan mereka mungkin jauh lebih menakutkan pada saat yang sama. Itu seperti yang dikatakan Delicate Silk Immortal, bahwa itu adalah keberuntungan mereka bahwa mereka datang kepadanya sebelum pergi ke tempat lain. Tidak, bimbingan Niutian dalam suratnya telah menyelamatkan mereka, karena jika mereka pergi ke tempat lain dan bertemu dengan binatang buas tipe tanaman yang pemarah dan agresif berumur ratusan ribu tahun, mereka mungkin sudah mati sekarang. Hei, kenapa kalian tidak berbicara lagi? Katakan sesuatu, kawan. Obrolan dengan saya, cepat.
Jika tidak, saya dapat memutuskan untuk berhenti melindungi Anda. Tanpa perlindungan saya, bahkan tanaman dan aura Ichevireyin yang well akan membahayakan Anda. Petik 2. Pikiran berputar di kepala Huo Yuhao, dan dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia membungkuk dengan hormat ke Immortal Sutra halus dan berkata, "Maaf, Anda, saya telah berbohong kepada Anda, dan sekarang saya meminta maaf kepada Anda. Yang benar adalah bahwa kita tidak datang ke sini secara kebetulan, dan kita ada di sini untuk suatu tujuan. Seseorang ingin saya datang ke sini untuk mencari buku. Pernahkah Anda melihat buku ini?" Petik 2. Bunga besar The Silk Delicate Immortal tiba-tiba mulai bergoyang kuat dari sisi ke sisi. Jadi Anda telah dikirim oleh orang itu. Itu sebenarnya dia. Bagaimana dia? Saya sudah lama tidak bertemu dengannya, dan dia tidak sering kembali untuk melihat semua orang. Petik 2. Sejujurnya, Huo Yuhao tidak tahu siapa yang dimaksud dengan dia. Apakah itu mengacu pada ayah Wang Donger atau Niu Tian? Dia seharusnya baik-baik saja. Apakah buku itu benar-benar bersamamu? Huo Yuhao terus menyelidiki. Ya, ini. Benang sari ungu di tengah-tengah bunga mulai bergoyang berirama, dan sebuah buku kuno yang dibuat dari beberapa bahan yang tidak dikenal melayang ke pandangan. Huo Yuhao sangat gembira. Setiap kata Paman Niu Tian ternyata benar. Saya hanya tidak berharap buku ini dilindungi oleh binatang berjiwa tumbuhan tipe 100.000 tahun. Itu luar biasa. Apakah Clear Sky Sekte sebenarnya sekuat itu? Huo Yuhao masih tidak tahu tanaman apa yang ada di dalam tempat ini, tetapi dia benar-benar yakin bahwa lembah ini dipenuhi dengan entitas dan sumber daya eksotis. Setiap tanaman di sini tumbuh 10 kali lebih cepat daripada biasanya. Prinsip macam apa itu? Bisakah kamu memberikannya kepadaku, kamu? Terima kasih. Huo Yuhao mulai merasa senang ketika dia menyadari bahwa dia mungkin bisa mengambil ramuan obat yang bisa menyelamatkan hidup Wang Donger. Tidak bisa. Saya telah melindunginya selama 10.000 tahun, jadi bagaimana saya bisa memberikannya dengan mudah kepada Anda? Jawaban Yuyu membuatnya terdengar seolah dia tidak tahan berpisah dengan buku itu. 10.000 tahun. Huo Yuhao terpana di tempat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang telah meninggalkan buku ini, orang yang Yuyu bicarakan, bukan Niu Tian, dan ayah Donger juga bukan. Siapa itu? 10.000 tahun. Dia meninggalkan buku ini di sini selama 10.000 tahun. Itu hampir mustahil untuk dipercaya. Iya, sudah 10.000 tahun. Orang itu berkata bahwa buku ini hanya dapat diberikan kepada keturunannya, atau kepada seseorang dengan nasib yang benar. Selanjutnya, keturunannya harus menjalani tes sebelum mereka dapat mengklaim buku ini. Anda harus melakukan dua hal jika ingin buku ini. Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah keturunannya, dan kemudian Anda harus lulus ujian. Hanya dengan begitu Anda dapat mengambilnya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan bingung, bagaimana saya bisa membuktikan itu? Suara The Silk halus abadi menjadi sedikit khusyuk ketika dia berkata, ini cukup berbahaya jika Anda ingin membuktikan diri. Jika Anda tidak berhasil, maka Anda mungkin mati. Itulah aturan yang ditinggalkannya. Dia berkata bahwa tempat ini hampir seperti surga di bumi, dan kita tidak pernah dapat membiarkan manusia jahat tahu tentang tempat ini. Mereka yang berpura-pura menjadi keturunannya harus mati. Aku pasti tidak akan membunuhmu, tetapi sulit untuk mengatakan hal yang sama tentang orang lain. Apakah Anda yakin ingin membuktikan bahwa Anda adalah keturunannya? Petik 2. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mengerti bahwa Delicate Silk Immortal mengatakan yang sebenarnya. Jiwa binatang tipe tumbuhan bisa ada di setiap sudut tempat ini, dan dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlari jika mereka semua menyerangnya pada saat yang sama. Ketenangan dan ketenangan Huo Yuhao terbayar pada saat ini. Dia merenung sejenak sebelum berkata, bisakah kamu memberitahuku bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku keturunannya? Seseorang mengarahkan saya ke sini, tetapi saya tidak tahu apakah saya keturunannya. Aku tidak ingin mati, jadi bisakah kau memberitahuku bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku adalah keturunannya? Dengan cara ini,
saya akan lebih percaya diri. Petik 2. Ya baiklah. Anda harus makan ramuan untuk menguji apakah Anda keturunannya. Jika Anda bertahan setelah menelannya, itu membuktikan bahwa Anda adalah keturunannya, dan jika Anda mati, itu berarti Anda bukan keturunannya. Petik 2. Huo Yuhao tidak pernah menyangka ujian akan seperti itu. Tidak ada petunjuk atau petunjuk sama sekali. Akan sangat disesalkan jika dia mati karena terburu-buru memakan ramuan. Ramuan apa itu? Huo Yuhao mendesak masalah ini. Desilek halus abadi mengguncang bunga besar dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu itu. Jika Anda memutuskan untuk mengambil tes ini, maka saya akan membawanya kepada Anda. Petik 2. Tidak, Anda tidak bisa melakukannya. Wang Qiwer berseru hampir tanpa ragu, dan dia meraih lengan Huo Yuhao sambil menatapnya dengan cemas. Huo Yuhao berbalik ke arahnya, dan matanya penuh dengan emosi yang rumit. Kemungkinan aku akan berhasil, Qiwer. Meskipun saya tidak tahu apa ini tentang keturunan, dan saya tidak tahu siapa orang yang meninggalkan buku ini 10.000 tahun yang lalu, saya tahu bahwa mendapatkan buku ini adalah satu-satunya cara saya dapat menemukan obat, ramuan untuk menyelamatkan hidup Donger. Paman Niutian mengarahkan saya ke sini, dan saya percaya bahwa dia tidak akan membahayakan saya. Dia pasti berpikir bahwa saya adalah keturunan orang yang meninggalkan buku ini, dan karenanya dia telah memberikan tugas ini kepada saya. Karena itu, saya yakin 50% bahwa saya akan baik-baik saja. Petik 2. Tidak, benar-benar tidak. Kata-kata Wang Qiwer sangat menentukan. 50%. 50% lainnya akan menelan biaya hidup Anda, tidakkah Anda tahu itu? Apakah Anda pikir layak bagi Anda untuk mati begitu saja? Saya dapat memberitahu Anda bahwa setiap tanaman di tempat ini sangat canggih, dan saya telah mempelajari jenis-jenis binatang buas sebelumnya. Namun, saya tidak mengenali lebih dari 2/3 tanaman di tempat ini. Peluang Anda untuk bertahan hidup bahkan tidak mencapai 50%, saya bahkan tidak berpikir Anda memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Jika kamu mati, aku... Wang Qiwer tiba-tiba menyadari bahwa Huo Yuhao tampaknya tidak mendengarkannya. Matanya tampak sedikit kosong, dan dia menatap ke atas ke langit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ya, Huo Yuhao berpikir, dan dia memikirkan Wang Donger. Wang Dong yang dia kenal muncul terus-menerus dalam benaknya, sampai-sampai Wang Dong menjadi Wang Donger. Wang Dong adalah teman sekamarnya yang sombong, dan kemudian menjadi sahabatnya. Mereka berkultivasi bersama, belajar bersama, dan Guru Zhou Yi memarahi mereka ketika mereka terlambat bersama. Mereka bertempur berdampingan dalam turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota Mahir, dan mereka bertarung dengan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan Shrek. Di Sigat Fate on Sigat Lake, Rayman of Light telah banyak dicetak di bagian terdalam hatinya. Sebenarnya dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Wang Dong sejak lama, dan ingin menguji jenis kelaminnya ketika mereka bertemu lagi. Namun, dia tidak perlu menyelidiki apapun, dan dia mengungkapkan jenis kelaminnya kepadanya selama nasib Laut Dewa. Saling-saling, cinta pada pandangan pertama, cinta pada pandangan kedua, ditakdirkan dalam 3 kehidupan, cinta abadi. Huo Yuhao tidak bisa melupakan semua yang terjadi hari itu, dan betapa cantiknya dia. Dia adalah putri kecil Clear Sky Sekte, tapi dia masih memilihku tanpa penyesalan atau keluhan. Dia tidak pernah bisa melupakan malam-malam yang telah dia bagikan padanya, setiap malam ketika mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama, jendela yang sama, dan setiap malam ketika mereka berkultivasi bersama. Huo Yuhao sangat yakin bahwa Wang Donger akan memberikan semua yang dia miliki untuknya juga. Dia bisa merasakan cinta yang dia miliki untuknya, dia menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan cintanya untuknya mendorong perubahan kepribadian ini. Semuanya jatuh ke matanya. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa Wang Donger telah dengan malu-malu memberitahunya ketika dia memberinya kantong yang dikatakan oleh paman pertamanya kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikan kantong itu kepadanya ketika dia benar-benar yakin bahwa dialah satu-satunya. Ini berarti dia memberikan seluruh hidupnya padanya. Donger, air mata menetes di pipi Huo Yuhao.
Matanya penuh dengan kenangan yang dia miliki tentangnya. Aku sangat merindukanmu, Donger. Wang Qiwer tampak identik dengan Wang Donger, dan dia berdiri tepat di sebelahnya. Namun, dia merasa seolah Donger begitu jauh darinya, seolah-olah dia berada di sisi lain dunia. Dia benar-benar ingin membawanya ke pelukannya saat ini. Wang Qiwer tertegun saat dia menyaksikan air mata Huo Yuhao menggulung wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya menangis, tetapi karena suatu alasan, dia merasa hatinya menjadi dingin kali ini. Jelas bahwa air matanya tidak mengalir untukku, apakah dia memikirkannya? Apakah dia benar-benar baik? Tapi kami terlihat sama persis. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Huo Yuhao menekan emosinya dan menyeka air mata dari sudut matanya saat dia dengan lembut menarik lengan Wang Qiwer yang memegang miliknya. Kau benar, peluangku untuk bertahan hidup tidak besar. Huo Yuhao mulai berbicara, ekspresinya sekali lagi tenang dan tenang. Wang Qiwer senang. Dia akan mengatakan sesuatu sebelum Huo Yuhao berbalik ke arah Dewa Sutra halus dan berkata, "Kamu, apakah aku bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang jika aku memutuskan untuk tidak mencoba?" Anda berkata, "Ya. Selama Anda tidak menyentuh apapun di tempat ini, dan Anda tidak takut pada racun yang kuat di luar, maka Anda bisa pergi sesuka dan kapanpun Anda mau." Tidak ada pertanyaan bahwa dia memiliki banyak kepercayaan diri dalam pidatonya. Masih sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak bahaya tersembunyi yang ada di dalam lembah ini. Paling tidak, Yuyu cukup percaya diri bahwa dia tidak takut pada Huo Yuhao membawa orang luar ke tempat itu. Mungkin ada lebih dari 100.000 tahun jenis binatang jiwa tanaman di tempat ini daripada di tempat lain di benua. Huo Yuhao mengangguk dan mengatakan kepadanya, "Terima kasih." Dia berbalik dan menatap Wang Qiwer. Wang Qiwer membalas tatapannya dengan ekspresi rumit di matanya dan berkata, "Ayo pergi." "Baik." Huo Yuhao mengangguk dengan lembut, tapi matanya masih berkaca-kaca. Wang Qiwer mengambil inisiatif untuk meraih tangannya. Meskipun Delicate Silk Immortal mengatakan dia tidak akan menghentikan mereka untuk pergi, masih ada banyak bahaya lain di tempat ini, dan masih jauh lebih aman bagi mereka untuk mempertahankan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, tepat ketika Wang Qiwer mulai menanamkan kekuatan jiwanya ke Huo Yuhao, dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak terhubung dengan kekuatannya. "Kamu," Wang Qiwer meliriknya dengan heran. Pergelangan tangan Huo Yuhao tiba-tiba berputar di saat ini, dan dia menggunakan teknik penangkapan Tang Sekte untuk secara akurat mencubit pembuluh darah karpal Wang Qiwer saat dia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Wang Qiwer langsung merasa seolah-olah separuh tubuhnya menjadi sangat mati rasa. Huo Yuhao kemudian mengangkat telapak tangan kanannya dan mengiris lehernya. Mata cantik Wang Qiwer tertuju pada Huo Yuhao dengan tatapan tidak percaya, tapi tubuhnya masih berkerut ke bawah seperti boneka kain. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia mengharapkan Huo Yuhao untuk menyerangnya. Huo Yuhao menarik dengan lembut dan menopang pinggangnya dengan tangan kanan saat ia dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Huo Yuhao sangat menyesal ketika dia berkata, "Maaf, Qiwer. Saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya membuat pilihan ini jika saya tidak melakukan ini kepada Anda." "Ya, kau benar, sangat mungkin bahwa saya akan gagal dalam ujian ini. Namun, jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencobanya, saya akan mengecewakan Donger." Petik 2. Ekspresinya menjadi sangat santai ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Huo Yuhao menatap ke Cakrawala dan berkata, "Kita terikat untuk melakukan hal-hal gila dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Donger, satu-satunya harapan saya adalah saya bisa melihat Anda lagi." "Wah, kamu benar-benar idiot." Suara Skydream terdengar di benak Huo Yuhao. Huo Yuhao tertegun sejenak, dan dia mengerutkan kening samar ketika dia menjawab, "Apakah Anda akan menghentikan saya juga, Saudara Skydream?" "Saya." Skydream berkata dengan jelas, "Sudah cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja. Kenapa aku harus menghentikanmu? Jika Permaisuri Es adalah orang yang terluka, aku juga tidak akan gemetar ketakutan. Selanjutnya, Anda meremehkan seberapa kuat tubuh Anda. Jangan lupa bahwa tubuh Anda telah menyerap life gold sebelumnya, dan Anda juga memiliki ultimate eyes.
Anda mengalami begitu banyak penderitaan ketika Anda menyatu dengan Ice Empress saat itu, dan situasinya sangat sulit, tetapi Anda tetap melakukannya. Tekadmu jauh lebih unggul dari orang kebanyakan, dan aku tidak percaya kau akan mati hanya karena makan ramuan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, bagaimana jika itu racun? Skydream mendengus dan berkata, ini akan sempurna jika itu racun. Apakah Anda tahu identitas Delicate Silk Immortal? Dia begitu tinggi dalam hierarki sehingga dia dapat dianggap di atas herbal tingkat abadi lainnya. Saya pikir sebagian besar binatang berjenis tanaman lainnya di lembah akan mendengarkan perintahnya. Saya juga binatang buas, dan saya bisa merasakan bahwa dia tidak memendam permusuhan terhadap Anda. Yang lebih penting adalah bahwa Delicate Silk Immortal memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap racun. Alasan mengapa tidak ada tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya adalah karena dia adalah penangkal alami untuk semua racun. Dengan dia di samping Anda, yang harus Anda lakukan adalah bernafas dengan kuat walaupun Anda sudah diracuni. Akan sangat sulit untuk mati darinya bahkan jika kamu mau. Petik 2. Mata Huo Yuhao menjadi sedikit kendur. Kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya? Jika saya bisa menjelaskan hal itu kepadanya, maka saya tidak perlu membuatnya pingsan. Saat dia bangun, nada bicara Skydream sedikit arogan ketika dia berkata, aku baru saja bangun. Baiklah, kamu menang. Dia begitu yakin akan mati, tetapi pikiran negatif itu segera diubah menjadi kepercayaan mutlak setelah dia mendengarkan penghiburan Skydream. Iya, bagaimana ramuan bisa membunuhku? Saya tidak percaya itu. Pikiran Huo Yuhao berhenti di sini saat dia melangkah di depan Dewa Sutra halus. Dia menurunkan suaranya dan berkata, tolong beri saya ramuan itu. Saya bersedia menjalani penilaian ini. Petik 2. Hehe, itu hebat. Kamu sangat berani. Biarkan saya berpikir, apa yang harus saya berikan kepada Anda. The Silk Delicate Immortal jelas sangat gembira, dan mekar merah mudanya yang besar bergoyang dari sisi ke sisi. Huo Yuhao segera menjadi sedih. Apa yang terjadi? Apakah dia belum memutuskan cara ramuan sebelum ini? Mengapa dia membuat keputusan dadakan? Sutra halus abadi ini begitu eksentrik. The Silk halus abadi sepertinya mendeteksi perubahan dalam emosinya. Dia berbicara dengan suara memarahi, jangan khawatir. Aku sudah hidup terlalu lama, jadi itu normal kalau ingatanku tidak fantastis. Biarkan saya melihat Anda. Petik 2. Sinar cahaya ungu melayang keluar dari benang sari saat dia berbicara dan mendarat di Huo Yuhao. Huo Yuhao mempertahankan kewaspadaannya, tetapi kemampuan Immortal Sutra halus datang tanpa peringatan, dan dia juga tidak bisa mendeteksi apapun dengan deteksi spiritualnya. Ini berarti Delicate Silk Immortal lebih kuat daripada dia dalam setiap cara yang mungkin, dan jika dia ingin menghentikannya, dia hanya bisa bertemu kekuatan dengan kekuatan karena dia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Untungnya, sinar ungu tidak mengandung permusuhan sama sekali. The Delicate Silk Immortal menariknya setelah beberapa saat dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, itu masalahnya. Biarkan saya memberi Anda ini. Petik 2. Sinar ungu lain keluar dari benang sari saat dia berbicara. Sinar ungu ini menembak ke kejauhan, dan mencapai 100 meter melintasi lembah sebelum mendarat di sepetak vegetasi. Sinar ungu berhenti sejenak sebelum ditarik. Huo Yuhao memiliki mata yang kuat, dan dia bisa langsung tahu bahwa ada satu tanaman di ujung yang lain sekarang. Ramuan ini sepenuhnya sederhana, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau kebiruan. Yang aneh adalah bahwa tanaman itu memiliki 3 daun putih bersalju di tengah, dan ada beberapa tetes air di tengah-tengah daun ini, seolah-olah mereka adalah sisa-sisa embun pagi. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini. Dia tidak tahu apa itu, dan ramuan itu cepat dibawa sebelum dia di bawah bimbingan Delicate Silk Immortal. Tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk tidak gugup. Bagaimanapun, ramuan ini bisa sangat berbahaya baginya. Mata Huo Yuhao fokus saat dia menatap ramuan itu. Kamu, bagaimana aku harus mengkonsumsinya? The Delicate Silk Immortal menjawab, pertama, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kamu datang ke Ichevireyin yang well hari ini, dan tidak peduli siapa yang memberitahumu tentang hal itu,
kamu pasti punya alasan untuk berada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, aku di sini untuk mencari ramuan ajaib, yang disebut rumput kerinduan-kerinduan. Saya membutuhkannya untuk menyelamatkan hidup seseorang. Petik 2. The Silk halus abadi berkata, ya, itu pasti itu. Saya tahu tidak ada yang akan berusaha melewati semua awan beracun itu tanpa alasan sama sekali. Angkat kepalamu dan buka mulutmu. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Mustahil baginya untuk tidak ragu-ragu tentang sesuatu yang menyangkut kehidupan atau kematiannya. Namun, pikiran bahwa Donger bisa runtuh di depannya dan tidak akan ada yang bisa dilakukannya mengenai hal itu terlintas di benaknya, dan keraguan apapun yang sebelumnya telah hilang ke udara tipis. Dia secara bertahap mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, matanya bahkan lebih bertekad sekarang. The Silk halus abadi mengendalikan ramuan dan perlahan membawanya sebelum Huo Yuhao. Dia memiringkan tanaman, dan tetesan air seperti tetesan embun transparan pada daunnya segera mengalir ke mulut Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan rasa manis mengalir ke tenggorokannya, dan aroma segar yang menyegarkan hati dan pikirannya segera memenuhi setiap sudut tubuhnya. Apakah ini beracun? Mengapa rasanya begitu enak? Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa ramuan itu dengan cepat layu setelah cairan seperti embun mengalir ke mulutnya. Tanaman itu menjadi tumpukan debu dalam waktu singkat, dan yang tertinggal hanyalah beberapa polong seperti biji. Cahaya ungu menyala, dan biji-biji kecil ini terbang jauh ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam sutra halus yang ada dalam pikiran mereka. Tidak ada reaksi sama sekali. Huo Yuhao segera menyalurkan dan menyebarkan kekuatan jiwanya setelah menelan tetesan-tetesan itu saat dia melindungi organ-organ dalamnya.